Ah. Ibu, kurang semangat. Bu, Pak, kalah kami apa-apa. Nah, kita mulai, Bu. Sudah siap? Sudah siap? Apanya yang siap? Siap untuk mendengar. Kini jam 9. Le kalau mendengar sampai jam 2 balik. Kamu tak telok mengecil. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil huril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastariquna fiha وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وآية الأخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, para undangan Allah, tentunya sidang jamaah pengajian rutinitas bulanan seluruhnya semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala, yang masih melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya. Allah masih berikan kita kesehatan zahir dan Allah pula masih berikan kita kesehatan batin. Dengan kesehatan zahir dan batin itu kemudian diiringi dengan kesempatan dan kemauan. Tentunya dari rumah kita, dari tempat tinggal kita, dari kediaman kita, dimanapun kita tinggal. Jauh dekat perjalanan yang kita tempuh, kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan seluruh aktivitas. Lalu kita hadir ke surau kita. Kita duduk dan berkumpul dalam surau kita.
Tujuan kita tidak lain adalah at-tajalli anis sifatil mazmumah wa tahalli bis sifatil mahmudah. Tujuan kita tidak lain adalah untuk mengeluarkan seluruh keburukan-keburukan yang ada di dalam. Dari mulai penyakit iri hati, penyakit dengki, penyakit tamak, penyakit rakus, dan lain sebagainya. Yang menjadi zulmah dalam diri, yang menjadi kegelapan dalam hati, yang menjadi kotoran dalam jiwa, maka kemudian kita isi dengan duduk kita di sini 2 jam, 1 jam, 3 jam untuk mampu mengeluarkan yang buruk dan diisi oleh yang baik, sehingga usai pengajian ada perubahan dalam diri kita, ada perubahan dalam jiwa kita, sehingga pengajian-pengajian yang kita dengar, sehingga hidup bisa dipakai, mati bisa ditumpang, kok malam bisa dipekalang, kok siang bisa dipetungke, sehingga hidupnya kita dalam beramal dan matinya kita dalam beriman. InsyaAllah di akhirat sadonyo masuk sarugo. Amin. Lemo ibu-ibu masuk sarugo. Iyo bana, yakin, pailah. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat diiringi salam. Tak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul penutup para rasul, nabi penutup para nabi. Sehingga beliau merupakan nabi penghabisan, beliau merupakan nabi terakhir, beliau merupakan nabi penutup. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang sampai malam ini masih kita yakini beliau sebagai nabi kita. Sampai malam ini kita masih meyakini bahwa beliaulah rasul kita. Sehingga kok ada tahun besok, kok ada tahun katibo, kok barangkali mengaku sebagai nabi, maka kita tak akan mungkin percaya, dan kita akan selalu konsekuen dengan ungkapan bahwa Muhammad merupakan nabi penghabisan, Muhammad merupakan nabi terakhir, Muhammad merupakan nabi penutup. Sehingga beliau satu-satunya nabi yang berani menyatakan sikap, yang mampu berkata, yang selalu mengikrarkan diri dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi, Bu Pak, yang berhasil melakukan reformasi total, mampu berhasil melakukan perubahan-perubahan. 23 tahun beliau mampu merubah manusia yang biadab menjadi umat yang beradab, merubah manusia yang terpecah belah kemudian menjadi umat yang bersatu, merubah manusia yang tenggelam dalam kekafiran, tenggelam dalam kemunafikan, larut dalam kemusyrikan, yang kemudian menjadi umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita malam ini, sampai kita saat ini, sampai kita detik ini, walaupun tak pernah jumpa dengan Nabi, tak pernah melihat wajah Nabi, tak pernah mendengar bagaimana suara Nabi, tapi penuh dengan keyakinan kita lewat pengabaran para ulama-ulama, dari mulai ulama mutakaddimin sampai kepada ulama mutaakhirin, bahkan sampai malam ini, lewat pengabaran-pengabaran tersebut tumbuh keyakinan, tumbuh kemauan,
sampai kita selalu meyakinkan bahwa Muhammadlah Nabi kita, Muhammadlah Rasul kita, yang mampu memberikan syafaat, yang berani menyelamatkan umat, yang sanggup menjemput umatnya dari neraka, kemudian dia bawa ke surga. Satu-satunya tidak lain adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu banyak-banyak kita berselawat kepada beliau, banyak-banyak kita mengirimkan selawat kepadanya, sambil duduk, sambil tagak, sambil berjalan, sambil lalu. Mulut awak tak jangan berhenti-berhenti berselawat kepada Nabi. Karena kata beliau, barang siapa yang mau berselawat kepadaku per hari, tiap hari, kulli yaumin, dalam setiap hari 500 kali. Orang yang mau berselawat kepada Nabi 500 kali per hari. Subuh 100, zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isya 100. Mereka yang mau melakukan itu, yang mau berselawat seperti itu, yang ta'zim dengan amalan itu, kata beliau, Allah bersumpah, lam yaftakir abadan. Mereka tidak Allah berikan fakir. Allah tidak biarkan kita hidup susah. Allah tidak biarkan kita hidup melarat. Allah tak biarkan hidup awak payah. Kenapa? Karena awak rajin berselawat. Kini awak dek banyak terasa susah, dek muncung kurang berselawat. Daripada awak menyabui Rasul, lebih senang menyabui orang sahabat. Nah, daripada awak berselawat kepada Nabi, rancak awak menyabui laki orang sahabat. Lah, daripada awak menyabui Rasulullah, rancak awak membaca minantu sahabat. Lah, daripada awak banyak-banyak berselawat kepada Rasul, lebih rancak awak mau tahu orang sahabat. Karena itu susahnya hidup, karena itu payahnya hidup. Yang diusaha dah berhasil, yang dikarajo dah sukses, yang diperbuat dah selesai. Dapat rumah dah selesai, dapat harato dah selesai, dapat pusako dah selesai, dapat laki-laki dah. Oi, siapa kecil laki dah selesai tadi? Kenapa? Karena mereka kurangnya berselawat. Kok le semayang zuhur tu, coba selawat. Kadang-kadang bertiga lo semayang tu dek kerajo banyak. Alun le kadang-kadang dek karena alasan mantau marah pulai di sebelah. Ada alasan bahadak semayang zuhur sibuk masak si kuning orang sebelah. Bah kok dak semayang asar sibuk di dapur orang sebelah barang. Le. Orang beralek, awak dan payah. Orang beralek, awak dan latih. Orang beralek, awak dan bedo. Orang beralek, awak masuk neraka. Alhamdulillah. Ini yang terjadi. Oleh karena itu banyak-banyak berselawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sambil-sambil awak duduk, sambil-sambil santai, sambil-sambil menunggu laki pulang, awak berselawat. Makanya beda zaman kini jo zaman dahulu. Zaman dahulu selawat tak pernah berhenti tadangan di telinga kita. Kadang mayun anak nyoba selawat, mayun cucu nyoba
Mayun laki. Hei, saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan saya angku-angku nenek mama alim ulama, jadi pandai pemuka masyarakat, semua para bunda kandung, semua para pemudi, semua para pemuda, seluruh para orang semandonan hadir, gadang ketek tua muda rancak buruk putih kaliang, gadang ketek tinggi rendah, le orang. Le orang sadualahnya malam kini ambo hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada pengurus karena sudah begitu lama ndak masuk sengerotan. Mungkin ibu japa ada yang lupa-lupa takana aja boleh. Padahal sebelum-sebelumnya ambo aktif di Masjid Badano, baik khutbah hari raya, baik pengajian mingguan, baik bulan Ramadan, baik khatib Jumat. Dan bahkan di surau kita ini pun beberapa kali ambo lah masuk dahulu. Dibawa oleh ayanda ambo bayangke di siko itu buat Bapak Haji Tamrin. Maka ambo tanya tadi, le tibu ayah ambo. Ndak, karena kata beliau, Pak Haji kini dia lah babini dua, kini lah dah tambah kedua, nyolah tambah sibuk. Jadi oleh karena itu beliau dia tak tahu ambo tibo, kok tahu kini kuah nyotinggan karajonyo, bahkan nyotinggan rumahnya kalau ndak mu nyupai kemari, hanya mendengar ceramah anaknya di siko. Tapi alhamdulillah beliau dah hadir, kita doakan beliau sehat walafiat, hidup dalam beramal dan mati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di akhirat beliau juga keluarga masuk surga sadoalahnya. Amin. Beliau orang dermawan, bahkan sebagai donatur baik di surau-surau maupun di masjid-masjid. Ambo dua yang ke di Badano di Sungai Rotan cik lah barangke itu Bapak Haji Asrizal Toko Ameh, beliau lah meninggal. Bahkan beliau ambo yang menyalatin waktu itu sebagai salat jenazah siangnya dan malamnya ambo yang ceramah. Pak Haji Asrizal meninggal, ambo yang menyebutkannya. Kecil ambo, Pak Haji hati-hati Pak Haji. Pak Haji tak lama oleh mungkin seminggu le berangkek. Setelah ambo menyebut takatu hari Jumat, kemudian tak berapa hari kemudian beliau masuk rumah sakit. Kemudian hari pas malam Jumatnya pun meninggal, dan hari Jumat ambo khatib di Masjid Madano dan ambo yang menyemayati salat beliau langsung. Dan pada malam Sabtunya ambo yang takziah di rumah beliau. Begitu juga sama-sama kita doakan beliau orang-orang dermawan, beliau orang-orang hebat, banyak jasa beliau dalam masyarakat. Surau yang dah hidunya hiduyan, surau ndak bangunnya bangunan, insyaallah dengan kebaikan beliau sado dosa diampuni Allah, amal diterima Allah, dan beliau Allah letakkan dalam surganya Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, de ambo lah lamo ndak kemari. Mungkin agak 5 tahun lebih mungkin ndak mencogok ke Sungai Rotan tu. Ndak ada baik khatib Jumat maupun mingguan-mingguan, bahkan bulan Ramadan. Mungkin 5 tahun lebih kurang Allah nak masuk ke Sungai Rotan. Maka pada malam yang berbahaya ini, ambo hanya berpedoman kepada ayat yang pendek kedua dalam Al-Quran yang telah dibacakan oleh guru kita di Siko. Kalau tidak salah beliau juga orang Singgalang. Dari dulu beliau lah kenal Jambo sebenarnya. Nah, apa kata beliau tadi dalam ayat Al-Quran yang terpendek kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Atau wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq, boleh dibalik-balik karena dua-duanya bermanfaat. Nah, kemudian apa kata Allah dalam ayat tersebut? Allah bersumpah demi masa. Sebagaimana kita tahu waktu itu terus berlalu. Sehingga kita harus pandai-pandai mempergunakan waktu. Kata orang bijak, kita hidup dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kapatang hari ini dan besok.
Orang yang baik adalah orang yang pandai, yang pintar mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap hari ini dan merencanakan hari esok. Mereka pandai mempelajari sehingga ikra baca. Dalam hal itu, orang yang baik adalah orang yang pintar mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap hari ini dan merencanakan masa depan. Sehingga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Dan besok bisa lebih di atas tingkat prestasi yang dicapai pada hari ini. Karena itu tadi betul kata ketua kita. Bagaimana surau duku kita ini kita manfaatkan dengan baik. Ini wadah untuk kita bermusyahadah, wadah untuk kita bermurakabah, wadah untuk kita bermujahadah dengan Allah. Di sekolah sampai awak melari perasaan, resah-resah di rumah, pergi ke surau. Bermasalah di rumah, pergi ke surau. Baca kak jo laki di rumah, pergi ke surau. Jajok mencari laki di rumah, cari di surau. Oi, kok di surau banyak laki? Paning awak di rumah, pergi ke surau. Di surau nak ada orang nan paning. Di surau nak ada orang yang bosan. Di surau nak ada orang yang tak lama. Di surau nak ada orang yang susah. Yang masuk surau adalah orang-orang yang sehat. Karena itu yang masuk surau, yang mau mendengar pengaji di surau, yang mau satu mengaji di surau, itu orang-orang yang sehat. Orang yang sehat nyotalok dengan pengajian walaupun sejam 2 jam dia sanggup. Duduknya sanggup, matanya ndak pengalok, badannya ndak pelitai. Kenapa? Nyo sehat. Tapi kalau orang sakit ndak usah di surau. Di mas saja duduk takulai. Sami'na wa makukna. Aku dengar tapi sambil maku aku. Bakok maku kerajonyo. Bakok indah lasu duduknya karanonyo sakit. Jadi salik betul saya yang maku sakit pada tu. Oi. Saya yang maku betul sakit. Jadi oleh karena itu amo dak panjang-panjang. Wal as demi masa. Innal insana lafiqus. Kata Allah, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Sado manusia rugi. Mau punya pangkat, mau punya jabatan, mau presiden jabatannya, mau gubernur jabatannya, mau bupati jabatannya, mau wali kota jabatannya, apapun jabatannya, diletakkan di atas manusia, rugi. Lantas siapa yang beruntung? Siapa yang tidak rugi? Siapa yang bermanfaat dan berfaedah? Illalladzina amanu wa amilus solihah. Mereka beriman. Dengan beriman mereka melakukan amal yang saleh. Beriman. Imannya bagaimana? Apakah cukup dengan muncung? Saya beriman dengan Allah, saya beriman dengan Nabi, saya beriman dengan Al-Quran, saya beriman dengan hari kiamat, saya percaya neraka ada, saya percaya surga pun ada, seadanya terserah Allah. Yakin, tapi yakinnya hanya muncung. Imannya hanya lipstick, pemanis bibir. Kece orang jamaah surau duku, not decoration only. Itu artinya tuh. Nggak tahu dah. Semua pun nggak tentu tuh dah. Iman hanya lipstick. Jadi lipstick. Kalau lipstick kan dipakai pada saat-saat tertentu. Nggak ada orang pakai lipstick nggak berhenti 24 jam. Pasti lipstick itu digunakan dipakai pada saat tertentu. Ke surau dengan pengajian babadak bacalak bermiak berlipstick. Ke pasar ke balanjo awak bercelak bermiak berlipstick. Tapi undangan awak bercelak bermiak berlipstick. Tapi ke WC bercelak bermiak.
Nak mungkin orang kepita ciri ke WC bercelak dulu bermiak dulu kata ajo, kata udah, kata abang, apa lama mana ke WC, bermiak dulu dah awak ke WC lah nak. Kalau ada sakit pada tu. Lipstick hanya dipakai pada saat-saat tertentu. Kalau Islam hanya pada saat-saat butuh, sedang susah beriman ke Tuhan, sedang susah rajin sembahyang, harato hilang ke surau, piti nado ke surau, harato nado ke surau, badan sakit-sakit ke surau, laki bagani ke surau, awak merado tagang ke surau. Wey, kalau hanya jo Allah dek karena susah, beko susahnya selesai Allah pun sudah. Bako nak ke surau leh, karena jo lah banyak. Bakama karena jo, awak kan mau udah baru gini. Kesuraunya kita bukan karena susah, kesuraunya kita bukan karena payah, kesuraunya kita bukan karena ini itu, tapi lillah karena Allah. Beruntung ibu-ibu yang meninggalkan karajo yang lain di rumah, kemudian dia cari karajo di surau. Apa karajo yang kita cari di surau? Mengisi telinga dengan pengajian, mengisi mata dengan pengajian, mengisi tangan dengan pengajian, mengisi kaki dengan pengajian. Seluruh anggota badan kita isi dengan pengajian-pengajian, sehingga manin tufi'abihi, bermanfaatlah apa yang kita pelajari itu. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal as, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian, kecuali yang tak rugi illal ladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah. Yo sabana-bana beriman, imannya diikrar jo lidah, imannya ditasdik oleh hati, imannya dipraktekkan oleh anggota badan, sehingga iman yang diucapkan oleh lidahnya mampu dia aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang beriman takut berbuat salah, mencilok takui, mota orang takui, mambi harta orang takui, menggaduh bini orang takui, berbuat salah takui, meninggal sembahyang takui, mengicu orang takui. Orang yang beriman selalu ada perasaan takut dalam hatinya. Kenapa? Karena Allah selalu mengawasinya. Kalau awak terasa diawasi oleh Allah, awak hati-hati, awak tidak sembrono. Kenapa? Awak diperhatikan oleh Allah. Tapi ada orang sembahyangnya rajin, ke surau rajin, mengaji rajin, dengan pengajian rajin, mota orang rajin, mambi adat orang rajin, mencibi orang rajin, menyabui aib orang rajin, mota laki orang rajin. Itu luar biasa tu orang. Lengkap sadualah dinyo. Surugu ado dinyo, neraka ado lo dinyo. Alhamdulillah. Oi. Oi. Oh bangi kah? Pak Ustaz, tetangga ambo tukang pota orang. Dah ada. Sebab dalam 56 kakak 6 rumah tadi gua. Dalam 56 rumah, kok ada 6 rumah tukang mota orang, itu lancak namanya tu. Bapa lancak kan tak sadonya tukang pota. Kok besok 50 rumah masuk surga, yang 6 rumah masuk neraka? Alhamdulillah. Aku kadang-kadang diawakkan payah. Orang mota awaknya nebo. Awak paling jajok menceli pajak sebelah. Di mana duduk orang dota. Di mana duduk orang dota. Di mana duduk orang dota. Berarti walah satu tu. Karajo awak. Selesailah urusan awak. Sudahlah pekerjaan awak. Tidak usah urus urusan orang. Tidak usah urus karajo orang. Tidak usah urus apa saja kejadian di orang. Kenapa? Ketika awak sibuk je orang lain, maka tidak selesailah pekerjaan awak. Ketika sibuk awak je aib orang lain, maka tidak tahulah apa aib awak. Kenapa? Karena mata awak hanya menceli orang. Hidup awak sama je lilin. Apa itu lilin? Orang tarang, awak habis. Orang tarang,
awak kalam. Orang hidup, awak mati. Orang masuk surga, awak masuk neraka. Alhamdulillah. Jangan kita hidup bagaikan lampu pelita. Jangan kita hidup bagaikan lilin yang hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi tak bermanfaat bagi diri sendiri. Tapi jadilah awak hidup bagaikan batang pisang, Bu. Dia tahu batang pisang? Dia tahu batang pisang? Itu batang pisang, coba lihat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pisang tu nak mati-mati dah. Sabalun matinya bermanfaat bagi seluruh orang-orang mukmin. Seluruh manusia, seluruh makhluk cari pisang. Ditabang, hidup balik. Ditabang, hidup balik. Dicabut, dicampaan, bertuneh balik. Dipindah di siku, ditanam di sini, hidup balik. Dicincang, bertuneh balik. Kenapa hidup taruh? Karena pisang alun bermanfaat. Tapi ketika kita biarkan pisang itu berbuah, kemudian masak, kemudian kita ambil buahnya, tidak perlu ditebang batangnya. InsyaAllah pisang mati seorang. Kenapa dia rela mati? Nyawalah bermanfaat. Allah bermanfaat. Awak indah. Jangankan ke orang banyak, ke laki saja lun bermanfaat doh. Jangankan ke laki, ke anak saja lun bermanfaat doh. Jangankan ke bini, ke diri saja lun bermanfaat doh. Jadi hiduplah hidup yang bermanfaat. Kata ketua tadi, manin tufi'a khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang manin tufi'a bihi, yang mampu bermanfaat bagi orang lain. Kita punya harato bermanfaat. Kita punya ilmu bermanfaat. Kita punya kekuasaan bermanfaat. Maka seluruh manfaat itulah tijaratan lan tabura, tijarah yang tidak rugi-rugi, tijarah yang beruntung taruh, tijarah yang mengalir pahala taruh, tijarah yang selalu melabo sampai kiamat. Menggalih lontong untung sabantah, menggalih awak untung sabantah. Harta di dunia untung hanya sementara. Yang kita cari bukan yang di dunia, tapi yang di akhirat. Karena itu wala tamutun na illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali kita mati kalau mati kita tidak dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanu wa amilus salihah. Beriman mereka kemudian dengan imannya beramal soleh. Karena kalau kita berbicara dengan amal soleh, ini jauh-jauh telah dikhawatirkan oleh Rasul. Ini jauh-jauh telah dicemaskan oleh Nabi. Jauh-jauh sebelum awak ada diragu-ragukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasul berpesan kepada para sahabat. Apa kata Rasul? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun, akan datang di atas umatku pada suatu zaman, akan muncul suatu masa di atas umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, yuhibbuna khamsan wa yansawnal khamsan. Di mana umatku nanti mencintai 5 perkara dan kemudian mereka meninggalkan 5 perkara. Yang dicemaskan oleh Rasulullah jauh-jauh sama dunia dulu. Allah Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ya'ti 'alan nasi ummati zamanun, akan datang kepada umatku nanti pada satu zaman. Zamannya lah ada kini, di mana umatku yuhibbuna khamsan, mereka mencintai 5, wa yansawnal khamsa, kemudian mereka meninggalkan 5 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama, ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, mana yang 5 itu ya Rasul? Sampai kau cemas. Apa yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirata. Di mana umatku nanti lebih mencintai dunia daripada mencintai akhirat. Padahal dunia ini mal'un.
Dunia ini terkutuk. Orang mengejar-ngejar bermacam kehidupan dunia. Padahal yang kita kejar tinggal. Awak tak bakal lama hidup. Sadonyo akan meninggalkan dunia. Sajauh-jauh tabangnya bangau. Kakubang pulau tampeknya. Betul? Tama pun awak merantau. Kampung akhirat halaman awak. Maka sebelum pulang ke kampung akhirat awak, maka merantaulah di dunia. Tapi perantauan di dunia, manin tufi'abihi, mampu membawa manfaat. Karena itu, kemudian yang pertama, di mana umatku yuhibbuna dunia, mereka mencintai dunia, wayansawnal akhirat. Kemudian mereka melupakan, melalaikan, melengahkan akhirat. Padahal dunia ini kan sementara. Lihat dalam Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kata Allah, apapun yang ada di dunia ini, kita bisa cari ke atas, bisa pula pandang ke bawah. Kita mulai lihat bulan, kita bisa lihat matahari, kita bisa lihat bermacam bintang, kita bisa lihat berbagai macam planet-planet. Begitu juga dengan dunia ini. Rumah yang besar, megah, besar dan mercusuar. Otonan mengkilek-kilek, pitih nan balipe-lipe. Umah yang batingke, bini ampe kame, sado Allah, sadonyo. Pitih nan banyak, pitih nan seketek, laki nan banyak, laki nan cie. Sado Allahnyo. Kata Allah, zinatallah. Itu hanya sekedar perhiasan. Manin tufiabihi, hendaknya bermanfaat perhiasan itu. Jalalai, kul mata'ud dunya qalil. Kehidupan duniaku, kehidupan yang sementara. Jangan lengah, jangan terpedaya, jangan terpesona, jangan mabuk, jangan gilo. Baapun wak kaja doyako tinggal. Baapun wak perancak doyako tinggal. Karena sado yang ada di dunia tinggal. Pitinan balipek tadi tinggal. Umah yang batingke tinggal. Otonan mengkilek tinggal. Bini yang kame tinggal. Le satu bini agak cik masuk kubur Jawa. Ndak. Kok adalah di Sungai Rotan ko alias di surau duku ko. Dek sayangnya ke laki, dek cintanya ke laki. Begitu lakinya mati berteriak, ya Allah, ada satu lo mati, ya Allah. Ada kawan ni laki di dalam bawah, ya Allah. Lihat do teratu. Lihat do. Kalau ada sakit pada tu. Bantu cie padusi di Sungai Rotan ko. Dah ada. Bahapun cintanya ibu-ibu ke laki-laki, sayangnya awak ke suami. Ketika laki mati, ibu-ibu paling taluk menangis sejam. 2 jam, berfikir dulu. 3 jam, dah mungkin dah. Sesak ngok keluar selemu anak seorang. Makanya kalau ada orang menangis dia laki mati, dia saja disuruh anak-anak. Kadang-kadang makin disuruh makin menjadi. Alah teh, alah tu teh. Makin disuruh makin menjadi-jadi. Kok ada nampak besok warga masyarakat awak menangis dia laki mati, jangan suruh berhenti, suruh taruh. Ayo nak tu teh taruh. Bapikir kau matimu dan kau tak kuat berhenti tu. Nggak ada yang ingin menangis sampai sekian hari. Sayangnya, cintanya, rindunya punya batas. Ketika suami mati, sudah. Cinta pun selesai. Ternyata teman kita dengan suami hanya teman di dunia, tapi tak sanggup menemani kita di alam barzakh. Siapa yang menemani kita di alam barzakh? Kecil orang jamaah suruduku, the best friend. Teman yang terbaik. Apa itu teman yang terbaik? Ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Ibadah badaniyah, salat. Karena itu jangan tinggal semayang. Ba'a pun awak, susahkah kaya awak, payah pun senang awak, bima pun awak, salat tak boleh tinggal. Indah talok salat tagak, boleh salat sambil duduk.
Tak sanggup kita sambil duduk, boleh ibu salat sambil berbaring. Tak sanggup ibu sambil berbaring, boleh salat dengan isyarat mata saja. Begitu. Ndak jo talok jo mata. Silakan semayang jo hati, karena saja Tuhan tu. Indak jo talok jo hati, amati lalai. InsyaAllah di semayang orang awak. Ndak ada orang yang begitu payah. Ha? Jangan kita meninggalkan tanggung jawab kepada Allah, karena salat merupakan sahabat setia jawab. Bahkan di akhirat nanti, salatlah yang pertama dilihat, salatlah yang pertama diperiksa, salatlah yang pertama dicali. Kok ditekuk rancak semayangnya, maka alhamdulillah amal yang lain pun diterima Allah. Tapi kok salat kita bermasalah, maka bermasalahlah sado amalan-amalan yang ada. Maka itu jangan pernah kita tinggalkan salat. Jangan pernah kita lalaikan salat. Jangan pernah kita lupakan salat. Jangan gara-gara orang beralik di sebelah semayang awak tinggal. Jangan gara-gara mantah anak daro semayang awak tinggal. Jangan gara-gara ingin mencari tabuik di Pariaman semayang awak tinggal. Jangan gara-gara mencari organ tunggal semayang awak tinggal. Jangan gara-gara awak ke Bukit Lampu Padang semayang tinggal. Jangan gara-gara pariwisata, ayangnya, air dingin, danau teh, danau bawah, danau Sintara, danau meninjau, Bukit Lampu Padang, Ngalesiano, Jam Gadang, Pantai Arta, Pantai Gadoria, Pantai Kata, semayang ting. Oi. Kalau ada dengan tua, kalau ada dengan tu, jangan gaduh pada dia saja. Baca saja 3 kali di telinganya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah pulang sudah begitu. Oi. Fikir ya awak, jangan orang masuk surga, awak masuk neraka. Bukan tak boleh awak menolong orang beralik sebelah. Boleh. Rancaklah toleransi. Hablum minan nas. Perbaiki hubungan jawab. Tapi jangan menayu diri awak. Dek sibuk di dapur isi kuning semayang asal tak ada. Dek sibuk menyambut tamu orang tiba maghrib lailang. Dek sibuk awak muri keluarga. Semayang isyalah tinggal. Jangan zalimi diri sendiri. Jangan susahin diri sendiri. Jangan hancuri diri sendiri. Jangan payah diri sendiri. Kemudian kepayahan kita membuat orang lain bahagia. Bu, ibu, mulai besok kalau ada orang beralik sebelah dimbo dia tuanku di surau. Hayya 'alas salat. Mari bersembayang. Yongku santale seketik lewat. Hayya 'alal falah. Mari ke arah kemenangan. Tinggal si kuning orang tu. Kok kamu lah. Oi. Kok kamu lah. Apa urusan dia awak? Kenapa? Yang beralik nyota awak. Yang beralik nyota awak. Nyo, baku awak tinggal semayang. Kecian gua mama abu ya sebentar mau semayang dulu. Si kuning beko mau ulang. Amo matian api dulu. Oh jangan dulu teh berdiam lalu tiba. Tidak penting. Yang penting mau semayang. Yang balaki kau, yang berminantu kau, yang beranak kau, yang beradik kau, yang masuk sarugo kau, dan masuk nara. Loh. Oi. Kau yakin nampak kau? Yakin nampak yang di muka kau? Acok dia muruh halai orang, acok tinggal semayang. Kalau apa-apa kannya makan tentu dia. Masak kadang-kadang ibu-ibu apa-apa tiba lah malam beraliknya. Lah sudah isyanya tiba le. Kadang-kadangnya bawa amplop kosong saja, yang penting makan. Yang penting nampak muka, isi amplop kosong. Badalah celaka pajak tu. Nasi orangnya makan, amplop kosongnya entah. Ayo kosong banyak pajak tu. Hei, kasar mau mengecek tu.
Orang kini tidak bisa dipelunak-lunak. Banyak manusia pakak kini. Oi! Allah talun kau. Lah jam 10 bu, lah sejam. Terus. Ibu-ibu pikir Ustaz tukang parkir. Tukang parkir terus. Nah, kita ulang balik. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirata. Akhir zaman kata Nabi, di mana umatku lebih mencintai dunia, namun kemudian mereka melupakan akhirat. Dunia kok hanya hidup 80 tahun, Bu. Paling banter 90. Kok ada orang hidup di atas 90, itu bentuknya nak bentuk orang itu dah. Hidup sagan mati nak mu. Mohon maaf aku mama ambo baramu yang mak kini. 76 alun sampai 80 baa bantu celi. Kasado Allahnya putih atas bawah. Lunak batuk di atas mangguk di bawah. Oi, bagus galak. Nggak bisa diandalkan ledoh. Dulu mohon maaf amma amboko, ketika umurnya 5 balik 20, 25, 30 gagah kan? Gagah. Kini bawan tua. Begitu jojo awak sadonyo kuat. Oh buya ambo dulu ancak. Kapan? Dulu dibaca. Ambo gagah dulu. Kini teka ama ambo kuat. Dibawa ke pasar Sungai Sari hari Rabu, dijual 3.000 nak laku lah tu dah. Bako nak laku, leka diandalkan. Mantai ketemu lah menggeretek. Jadi baca caranya le. Manin tu fiabihi lah, bermanfaat, pergunakan waktu. Selagi telinga masih mendengar, selagi mata masih mencali, selagi kaki masih bisa melangkah, selagi tangan masih bisa bergerak, pikiran masih jasuh, maka manfaatkanlah. Isi diri dengan pengajian-pengajian. Jangan sempat awak menyasar bekuala masuk kubur. Betul? Karena mau yakin kau sado yang ada kau mati sebenarnya besok. Mati. Setuju ndak setuju pokoknya mati. Cuma mati kok bervariasi. Bisa saja ibu-ibu dahulu mati, kami laki-laki kemudian, bisa kan? Bisa. Atau kami kemudian awak ibu-ibu dahulu. Bisa kan? Bisa. Oh ndak setuju awak, di mana ndak setuju? Oh nak boleh buya, biarlah laki-laki mati dulu, kami padusi kudian. Nak kabar awak merando tagang. Sedangkan balaki saja payah, akan merando tagang lo. Kecil ibu-ibu, siap di mana dapat tuan buku gini kau? Ambo menyabui kok. Kenapa? Ambo deklah merasa keluarga di Sungai Rotan kok. Allah tidak terhitung dari sejak tahun 2002 sampai tahun 2019. Itu terakhir kalau tidak salah. Ambo masuk Sungai Rotan sebelum corona. Karena corona tahun 2020. Nah, jadi oleh karena itu, jangan kita sibuk dengan dunia, karena dunia sebentar. Kok kayo sebentar, kok sakit sebentar, kok rancak sebentar. Baapun rancaknya awak kayak bidadari turun dari WC. Rancak tuh. Kulitnya mulus kayak batang pisang bakubak, licin. Pada akhirnya nanti akan bergisar nilai. Betul? Maka sabar itu terjadi, wal tanzur nafsul ma qaddamat lirat wattaqullah innallaha qabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
ashabul jannati humul faizun. Allah perintahkanlah, peringatkan di situ, wal tandur nafsun ma qaddamat lirat. Kita perhatikan diri kita, kita runai diri kita cari lihat diri kita, apa yang Allah kita tabung, kita perbuat, kita simpan modal untuk hari esok akhirat. Apalah banyak sedekah untuk akhirat, apalah banyak harta untuk akhirat, apalah banyak auto untuk akhirat, apalah banyak rumah untuk akhirat, apalah banyak penduduk untuk akhirat, apalah banyak kawan untuk akhirat. Kalaulah banyak, matilah. Betul? Aku sembahyang tinggal, mengaji kadang sami'na wa ngantuk-ngantukna. Aku dengar tapi sambil ngantuk-ngantuk. Setengah jam guru mengaji, sami'na wa makuk-makukna. Kalau ayaki sabalah. Lameli ayaki. Dah sampai di leher terasa dinginnya hello kate. Mengaji kurang. Sembahyang kurang, bersedekah kurang, baca Quran kurang, laki siang ngecek kurang. Kalau kurang sadonyo jangan cuba-cuba mati. Karena kalaulah mati beko penyesalan tiba, biarlah kini susah. Kata pepatah mak mbok guru mbok ketua mbok berakik-rakiklah dahulu, berenang-renang ke tepian, basakit-sakitlah dahulu, basanang-sanang kemudian. Biarlah di dunia awak susah, biarlah di dunia awak payah, biarlah awak di dunia miskin, biarlah di dunia buruk, biarlah di dunia marasai, tapi marasainya awak di dunia hanya batas 80 tahun. Setelah itu mati. Maka payah pun sudah, sakit pun habis, harta pun tinggal, laki pun tinggal. Awak menuju ke alam yang ketiga, alam barzah. Di alam barzah awak nak tahu apakah setahun, apakah 100 tahun, apakah 1000 tahun. Yang pasti penantian panjang. Awak perlu modal di sinan, awak perlu amal di sinan, awak perlu bekal di sinan. Karena penantiannya lama penantian. Indak cukup je semayang hanya sekedar 5 waktu. Indak cukup dengan ceramah mendengar tiap bulan. Indak cukup dengan sedekah setiap pengajian sekian. Indak cukup dengan rajin ke surau. Perlu amal banyak. Kemudian selesai di alam yang keempat, di alam yang ketiga, maka kemudian menuju alam yang keempat yang dikenal dengan alam akhirat. Di alam akhirat, wala adlun wala syafa'atun. Di alam akhirat nanti tidak ada teman, tidak ada sahabat, nak ada yang kamu nolong, nak ada yang kamu bantu. Maka pada saat itu, wahum yastariquna fiha. Itu ayat yang mau baca tadi. Wahum yastariquna fiha. Mereka itu menjerit, berteriak. Tapi teriakan-teriakan mereka tidak didengar oleh Allah, tidak diacuh oleh Allah, tidak diopen oleh Allah. Mereka menjerit, ya Allah, ya Rabb, hidup amba susah di siku, ya Allah. Neraka ko airnya mendidih, minum air timah yang mendidih, makan buah-buahan yang berduri. Aku terompaknya dari api, kerikil yang dipijak otak dan mendidih. Maka menyasar, ya Allah, akhrijna, keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah, na'mal salihan. Berjanjinya untuk berbuat amal yang elok-elok. Muncung nak kamu tahu orang, kaki nak kamu lala ke rumah orang, tangan nak kamu ambil harta orang. Pokoknya hendak kamu buat nak buru-buru. Ghairal ladzi kunna na'mal. Kami nak kamu buat sebagaimana amal yang dahulu. Kok dulu cilaka kini ndak le, ya Allah. Akhrijna. Keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah. Tapi teriakan mereka dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkar fihi man tazakkar. Padahal Allah telah memanjangkan umur awak.
cari barang umur awak kini. Dari umur yang sehari sampailah 100 tahun. Dari umur sehari ialah sampai 90 tahun. Dari umur sehari ialah sampai 80 tahun. Kenapa tidak berfikir dengan umur yang panjang itu? Kenapa tidak merenungkan diri selagi umur masih ada itu? Bahkan tiap bulan waja'akumun nazir, Allah datang orang-orang yang memberikan peringatan. Dari mulai Rasulullah Muhammad sampai para ulama-ulama, sampai da'i-da'i, bahkan sampai malam kini waja'akumun nazir, Allah dan kirim kepadamu orang-orang yang memberikan peringatan. Kenapa kau nak mendengar? Kenapa kau tak maju? Kenapa kau tak mau pen? Maka pada hari ini wahum yastarifuna fiha, maka menjeritlah engkau sekeras-kerasnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa yang kamu nolong awak leh? Kami jo tuanku, jo ku Daniel, jo ketua pergi ke surga, nampak awak di sabalah pergi ke neraka, akacu awak. Itu kan buaya yang ceramah dulu nak, akato kawan. Yo tu, kami tak cali, akato kami. Kata, kami berangkit ke surga, awak berangkit ke neraka. Alhamdulillah. Woi, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan cinta dengan dunia. Karena dunia hanya sementara. Dunia bisa menipu awak, dunia bisa melalaikan awak, dunia bisa menggoda awak, dunia bisa mencelakakan awak. Maka pandai-pandailah awak di dunia. Kok berkawan awak jo jawi, tapi awak jangan jadi jawi. Kok kawan awak jo kabau, awak tak boleh jadi kabau. Kok kawan awak jo ayam, awak jangan jadi ayam. Ternaklah ayam, ternaklah kambing, ternaklah jawi, ternaklah kabau. Awak hanya untuk perternak, tapi jangan samojo yang diternak. Betul? Betul? Jawilah semayang. Kalau ada lelaki nak semayang, kalau ada lelaki nak semayang, lelaki jawi. Lalu jo jawi itu. Sudahlah hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, tu cek dulu. Dah panjang-panjang dah. Kalau panjang-panjang jam 2 boleh. Sudah.